Pada tahun 2016, dunia diperkenalkan pada sosok biarawati berwajah pucat yang muncul dari dalam sebuah lukisan di film The Conjuring 2. Dari kesuksesan film tersebut, karakter ini kemudian mendapat filmnya sendiri pada 2018 dan langsung menjadi salah satu ikon horor modern. Banyak yang mengira sosok itu diangkat langsung dari kisah nyata seperti Annabelle atau Amityville yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetapi, kenyataannya lebih rumit. Nama Valak memang sudah tertulis dalam buku-buku sihir dan teks demonologi berusia ratusan tahun. Tetapi siapa wujud biarawati itu sendiri, dan mengapa sosok ini dipilih sebagai simbol yang menyerang iman, bukan sekedar menakuti penonton? Untuk memahami asal-usulnya, cerita ini harus mundur jauh sebelum kamera film dinyalakan. Kita akan masuk ke dunia Grimoire Eropa, di mana terdapat buku-buku sihir yang mencatat nama dan hierarki makhluk gaib. Dari sana, kita beralih ke tahun 1970-an, ke kamar tidur seorang paranormal Katolik yang mengaku melihat massa hitam seperti pusaran di ruangannya. Lalu ke gereja tua di Inggris Selatan, tempat sebuah legenda tentang seorang biarawati yang dikubur hidup-hidup oleh gereja. Pada abad ke-17, Eropa hidup dalam suasana yang dipenuhi kecemasan terhadap dunia gaib. Wabah penyakit dan perburuan penyihir membuat banyak orang percaya bahwa realitas sehari-hari berdampingan langsung dengan dunia roh, malaikat, dan iblis. Di tengah situasi itu, muncul sebuah jenis buku sebagai panduan praktik, Grimoire. Buku-buku yang berisi doa, tata cara pemanggilan roh, serta daftar makhluk yang diyakini berada di luar dunia manusia. Bahasa sederhananya, Grimoire berfungsi seperti manual teknis untuk berurusan dengan kekuatan tak kasat mata. Salah satu Grimoire paling terkenal adalah Clavicula Salomonis atau Key of Solomon. Teks ini dikaitkan dengan perjanjian Raja Solomon, figur yang dalam tradisi Yahudi dan Kristen dikenal sebagai raja bijaksana dengan pengetahuan luas tentang dunia roh. Isi buku tersebut menguraikan ritual, lingkaran pelindungan, serta daftar makhluk yang disebut sebagai iblis. Daftar ini kemudian dikenal sebagai 72 Demon Salomo. Setiap nama disertai ciri fisik, kemampuan, serta jumlah pasukan yang dipimpinnya. Walau kitab suci tidak pernah mencatat daftar semacam ini, tradisi okultisme Eropa menganggapnya sebagai pengetahuan kuno yang diwariskan secara bawah tanah. Pada urutan ke-60 dari daftar 72 Demon Salomo, tertulis nama Valak dengan variasi ejaan seperti Valak, Valu, Volak, atau Walak, tergantung manuskrip yang digunakan. Teks Grimoire tidak menggambarkannya sebagai makhluk bertubuh manusia dewasa, melainkan sebagai anak kecil bersayap yang menunggangi naga berkepala dua. Wujud ini menonjol karena tidak sesuai dengan gambaran iblis bertanduk yang lazim dalam seni gereja. Valak seolah-olah digambarkan sebagai gabungan unsur malaikat dan monster dalam satu sosok. Ia disebut memiliki kemampuan menemukan ular dan harta tersembunyi. Ia juga disebut memimpin 30 legion roh, angka yang menunjukkan cara penulis Grimoire menggambarkan dunia gaib dengan struktur militer. Seakan-akan iblis memiliki hierarki yang bisa dipelajari dan dikendalikan melalui ritual tertentu. Gereja Katolik menempatkan banyak Grimoire dalam Index Librorum Prohibitorum, yaitu daftar buku terlarang yang bertujuan melindungi umat dari ajaran yang dianggap menyimpang. Key of Solomon termasuk dalam daftar tersebut. Tetapi, larangan itu tidak menghentikan peredarannya. Naskah tetap disalin ulang secara diam-diam dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di kota-kota besar seperti Paris, London, dan Roma, salinan manuskrip Grimoire dapat ditemukan di perpustakaan pribadi kaum terpelajar maupun di kalangan praktisi sihir. Dalam catatan para sejarawan okultisme, termasuk Owen Davies dari University of Hertfordshire, Grimoire dipahami sebagai cermin kecemasan masyarakat pada masa itu. Ketika dunia terasa sulit diprediksi, manusia mencoba memberi nama pada ketakutan mereka dan menyusunnya ke dalam daftar. Nama Valak menjadi satu dari puluhan nama yang hidup di dalam sistem itu. Kita melompat ke tahun 1970-an dan berkenalan dengan Lauren Rita Moran. Lahir pada 1927 di Bridgeport, Connecticut, dalam keluarga Katolik yang taat. Sejak kecil, ia mengaku memiliki kemampuan melihat cahaya di sekitar orang lain, yang menurutnya menandakan kondisi spiritual mereka. Ketika dewasa, ia menikah dengan Ed Warren, mantan polisi yang kemudian mempelajari demonologi secara formal melalui gereja. Pasangan ini membangun reputasi sebagai penyelidik kasus-kasus yang dianggap melibatkan roh dan iblis. Sepanjang tahun 1960-an hingga 1970-an, mereka mendatangi rumah-rumah yang dilaporkan bermasalah, melakukan doa, serta mendokumentasikan gambar. Nama mereka dikenal luas setelah terlibat dalam kasus Amityville pada tahun 1976.
sebuah rumah di Long Island, New York yang dikaitkan dengan pembantaian keluarga DeFeo dan pengalaman horor keluarga Lutz. Setelah kejadian Amityville, kehidupan Lorraine berubah. Pada suatu malam di tahun 1976, beberapa waktu setelah penyelidikan itu, ia berada di kamar tidurnya di rumah mereka di Connecticut. Ed sudah tertidur. Lorraine sedang membaca buku di tempat tidur ketika ia merasakan kehadiran asing di dalam ruangan. Lorraine bersaksi bahwa ada massa gelap, seperti pusaran atau gumpalan hitam yang bergerak masuk ke kamar. Ia menyebutnya lebih hitam daripada bayangan apapun, seolah-olah menyerap cahaya di sekitarnya, lalu diikuti gambaran visual tentang sesuatu yang berdiri di dekat tempat tidurnya. Lorraine mulai berdoa dengan suara keras. Ia mengucapkan doa-doa Katolik yang biasa ia gunakan saat menghadapi gangguan rohani. Ia memerintahkan entitas itu pergi dengan menyebut nama Tuhan dan meminta perlindungan. Setelah beberapa saat, massa gelap itu menghilang. Kamar kembali seperti semula dengan cahaya redup dari lampu meja dan suara napas Ed yang sedang tertidur. Peristiwa ini ia tempatkan sebagai akibat langsung dari kasus Amityville. Dalam pandangannya, beban psikologis dari cerita pembantaian brutal dan keterlibatannya dengan rumah itu membuat dirinya terbuka terhadap gangguan lanjutan. Lorraine beberapa kali menceritakan pengalaman ini kepada orang-orang yang bekerja sama dengannya. Salah satunya adalah Tony Spera, menantu keluarga Warren yang kemudian mengelola koleksi benda-benda kasus mereka. Cerita itu juga sampai kepada James Wan ketika ia mengembangkan film The Conjuring 2. Dalam percakapan mereka, Lorraine tidak menyebut nama iblis tertentu. Ia hanya menggambarkan pusaran hitam yang muncul di kamar dan perasaan bahwa itu adalah serangan terhadap imannya. Bergeser ke Eropa, tepatnya ke bagian selatan Inggris, di wilayah Essex, terdapat sebuah desa kecil bernama Borley. Di tempat ini berdiri sebuah gereja tua yang berdekatan dengan lokasi bekas Borley Rectory, bangunan yang sejak awal abad ke-20 dikenal luas sebagai salah satu tempat paling berhantu di Inggris. Nama Borley bertahan karena laporan tentang penampakan yang terus muncul selama puluhan tahun. Penduduk sekitar mengenal area gereja dan bekas pastoran itu dengan cerita tentang sosok berjubah yang sering menampakkan diri di malam hari. Legenda paling terkenal di Borley adalah kisah tentang seorang biarawati dari abad pertengahan, ketika gereja dan biara memegang peran besar dalam kehidupan sosial. Menurut kisah yang beredar di desa, seorang biarawati terlibat hubungan dengan seorang biarawan. Hubungan ini dianggap pelanggaran berat terhadap aturan gereja pada masa itu. Hukuman yang dikaitkan dengan legenda tersebut adalah pengurungan di dalam tembok gereja. Dalam versi yang sering diceritakan ulang, ia dikubur hidup-hidup di balik dinding batu sebagai bentuk penebusan dosa. Cerita ini terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk penjelasan atas penampakan yang kemudian muncul. Penampakan yang dikaitkan dengan biarawati ini digambarkan berjalan di sekitar gereja atau di jalur dekat pastoran, terutama pada malam hari. Saksi menyebut sosoknya seperti perempuan berjubah dengan wajah pucat, melintas tanpa tujuan yang jelas. Cerita ini berkembang dan bercampur dengan laporan lain tentang suara lonceng yang terdengar tanpa ada orang yang menariknya, serta penampakan sosok biarawan tanpa kepala yang juga sering terlihat di area tersebut. Pada paruh kedua abad ke-20, Borley sudah dikenal luas di kalangan peneliti fenomena gaib. Buku-buku tentang Borley Rectory terbit di Inggris dan Amerika, menguatkan reputasinya sebagai lokasi angker. Dalam konteks inilah Ed dan Lorraine Warren datang ke Inggris pada tahun 1970-an. Mereka tertarik dengan Borley karena kisah biarawati, gereja, dan kematian tragis. Tema yang sejalan dengan minat mereka karena melibatkan latar religius. Lorraine datang ke Borley bersama Ed dengan beberapa fotografer. Tujuan mereka adalah mendokumentasikan fenomena yang diklaim masih terjadi di sekitar gereja dan bekas pastoran. Mereka menggunakan kamera 35 mm, sebagian dengan film inframerah, karena jenis film ini dianggap mampu menangkap detail di kondisi cahaya rendah. Kunjungan dilakukan pada malam hari saat area gereja sudah sepi. Menurut cerita Lorraine yang kemudian dikutip oleh Tony Spera, ia merasakan kehadiran yang menurutnya serupa dengan sosok biarawati dari legenda setempat. Para fotografer mengambil beberapa gambar di dalam dan sekitar gereja, dan salah satu foto kemudian sering disebut menunjukkan bentuk samar seperti sosok putih di lorong gereja. Dalam penjelasan mereka, gambar itu dianggap sebagai bukti visual penampakan biarawati. Foto tersebut tidak pernah diverifikasi secara ilmiah sebagai penampakan roh, tetapi menjadi bagian dari narasi yang mereka simpan dan ceritakan ulang kepada kolega serta pembuat film yang tertarik pada pengalaman mereka. Dari Borley, terbentuk pola yang jelas.
Cerita tentang biarawati yang dihukum dikaitkan dengan gereja tua, lalu dihubungkan dengan penampakan yang terus diceritakan ulang. Ketika pengalaman ini dibawa ke lingkaran pembuat film, elemen-elemennya dirangkai menjadi gambaran visual dan pilihan wujud biarawati muncul dari logika itu. Biarawati adalah simbol kesucian dan pengabdian dalam Katolik. Dengan menjadikannya bentuk iblis, konflik menjadi personal. Entitas tersebut tidak hanya mengganggu fisik, tetapi juga merusak makna simbol yang diyakini orang-orang. Semua unsur ini kemudian menjadi cetakan awal bagi wujud yang kelak dikenal sebagai The Nun. Pada tahap awal produksi The Conjuring 2, sosok The Nun belum ada dalam naskah. Cerita film itu berfokus pada kasus Enfield di Inggris dan hubungan antara Ed dan Lorraine Warren. Dalam versi awal, gangguan utama digambarkan melalui suara anak kecil dan entitas yang menyerupai lelaki tua. Ketika proses syuting berjalan, James Wan merasa ancaman yang muncul di layar belum memiliki identitas visual yang kuat. Bentuk iblis yang dirancang saat itu terlihat seperti makhluk gelap biasa, tidak berbeda jauh dari banyak film horor lainnya. Dari situ, konsep biarawati itu akhirnya diwujudkan. Sosok berjubah hitam dengan wajah pucat diperkenalkan sebagai manifestasi gangguan terhadap Lorraine. Namun, bentuk visual saja belum cukup. Karakter ini memerlukan nama, dan disinilah nama Valak dipilih. Nama yang tidak berasal dari cerita Lorraine atau legenda dari Borley, melainkan dari dunia demonologi klasik yang sudah kita bahas di awal. Wan dan tim kreatif mengambilnya dari daftar yang memuat 72 nama makhluk gaib dalam Key of Solomon, Grimoire abad ke-17. Pemilihan nama Valak memiliki dua fungsi. Pertama, ia memberi kesan bahwa entitas ini memiliki akar kuno. Kedua, nama tersebut terdengar asing dan tidak terikat pada suatu lokasi atau peristiwa tertentu, sehingga ini fleksibel dipakai di dalam film. Dalam teks kuno, Valak digambarkan sebagai anak kecil bersayap yang menunggangi naga berkepala dua dan memiliki kemampuan menemukan ular serta harta tersembunyi. Tidak ada hubungan dengan gereja atau biarawati. Nama itu dipinjam murni sebagai label, bukan sebagai terjemahan wujud atau sifat asli dalam Grimoire. Jadi, jika diringkas, Valak adalah kombinasi dari teks kuno yang memberi nama, pengalaman spiritual yang memberi bentuk, legenda gereja yang memberi suasana, dan film modern yang memberi panggung. Pada tahun 1986, sebuah film berjudul The Name of the Rose dirilis. Diangkat dari novel Umberto Eco, ceritanya berlatar sebuah biara Benediktin di Italia Utara pada abad ke-14. Seorang biarawan tua dan muridnya dikirim untuk menyelidiki kematian seorang rahib. Kasus yang awalnya tampak sederhana, tetapi kemudian para biarawan lain ditemukan tewas satu persatu, dan ketakutan menyebar di dalam biara. Para penghuni mulai mengaitkan kematian tersebut dengan kehadiran iblis. Biara yang harusnya menjadi tempat doa berubah menjadi ruang penuh kecurigaan. Seiring penyelidikan berjalan, dugaan tentang setan mulai runtuh. Kematian para rahib ternyata disebabkan oleh tindakan manusia yang dipicu oleh berbagai konflik. Ketakutan terhadap iblis dalam cerita itu muncul karena para penghuni tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Lingkungan tertutup dan keyakinan religius membuat mereka menafsirkan tragedi sebagai campur tangan makhluk gaib. Di akhir cerita, ancaman terbesar bukan dari roh atau iblis, melainkan manusia sendiri yang menyalahgunakan kepercayaan dan kekuasaan. Kesamaan utama antara The Name of the Rose dan The Nun terletak pada pola cerita, lokasi terpencil, kematian misterius, dan reaksi komunitas yang menghubungkan sebuah peristiwa dengan iblis. Tema inilah yang kemudian menjadi salah satu inspirasi bagi James Wan saat mengembangkan The Nun. Ia tertarik pada setting biara sebagai ruang tertutup, di mana sedikit peristiwa bisa berkembang menjadi ketakutan kolektif. Dalam wawancara, James Wan menyebut bahwa ia tertarik pada ide seorang diserang oleh sesuatu yang seharusnya melambangkan keselamatan. Pada akhirnya, tidak penting apakah seseorang percaya Valak benar-benar ada atau tidak. Yang terpenting adalah bahwa ketakutan terhadap simbol iman yang dirusak adalah sesuatu yang nyata. Ketika figur yang biasanya melambangkan perlindungan dan doa berubah menjadi ancaman, rasa aman akan runtuh. Dari situlah ketegangan muncul, bukan hanya dari sosok itu sendiri, tetapi juga dari cara manusia itu memaknainya.